kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Kasih setia-Mu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Selain puji dan sembah Kau. Selain puji dan sembah Kau.弟兄姐妹们，大家好，你们好吗？ Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan, apa kabar? Pada kesempatan ini saya ingin berbagi firman Tuhan dengan judul Siapakah Aku Ini? Banyak manusia tidak menyadari dirinya itu siapa. Mengapa dia ada di muka bumi ini? Apa batasannya dia di muka bumi ini? Banyak manusia bekerja, melakukan semuanya dengan kadang-kadang melebihi limit dan batasnya. Mari kita baca firman Tuhan di Mazmur pasal 90. Saya akan bacakan buat saudara. Mazmur pasal ke-90 ayat pertama. Bunyinya demikian. Doa Musa abdi Allah, Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, Engkaulah Allah. Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia, sebab di mata-Mu 1000 tahun sama seperti hari kemarin, apabila berlalu atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Engkau menghanyutkan manusia, mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh, di waktu pagi berkembang dan bertumbuh, di waktu petang lisut dan layu. Sungguh kami habis lenyap karena murka-Mu, dan karena kehangatan arah-Mu kami terkejut. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapan-Mu, dan dosa kami yang tersembunyi di dalam cahaya wajah-Mu. Sungguh segala hari kami berlalu karena gemas-Mu. Kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya terburu-buru, dan kami melayang lenyap. Siapakah yang mengenal kekuatan murka-Mu dan takut kepada gemas-Mu? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana.
Kembalilah ya Tuhan, berapa lama lagi? Dan sayangilah hamba-hambamu ini. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu, supaya kami bersorak-sorai dan bersukacita semasa hari-hari kami. Buatlah kami bersukacita seimbang dengan hari-hari Engkau menindas kami, seimbang dengan tahun-tahun kami mengalami celaka. Biarlah kelihatan kepada hamba-hambamu perbuatanmu dan semarakmu kepada anak-anak mereka. Kiranya kemurahan Tuhan Allah kami atas kami, dan teguhkanlah perbuatan tangan kami. Ya, perbuatan kami, teguhkanlah itu. Saya ingin mengajak saudara membaca satu ayat lagi. Kita baca di 2 Petrus 3 ayat ke-8. Bunyinya demikian. Akan tetapi saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Saudara, saya ingin mengajak, mari kita berhitung, melihat 1000 tahun bagi Tuhan cuma satu hari saja. Kalau satu hari ada 24 jam, artinya 1000 tahun di hadapan Tuhan itu cuma 40 jam saja, saudara. Ya, 40 tahun, 1 jam saja bagi Tuhan. Tadi dikatakan usia manusia 70, paling kuat 80 tahun. Artinya apa? Di mata Tuhan, hidup manusia itu cuma 2 jam, saudara. Kita semua memiliki jatah di muka bumi ini hanya 2 jam di hadapan Allah. Saudara boleh menjadi orang hebat, saudara boleh menjadi orang kuat, saudara boleh menjadi orang ternama, tapi jatahnya sama, saudara. Ya, kalau kuat 80, jatahnya 70. Kalau Anda berusia 50 tahun, jatah Anda tinggal 20 tahun. Kalau kuat 30 tahun. Kalau Anda berusia 60 tahun, jatah Anda 10 tahun. Kalau Tuhan berkenan dikasih tambah jadi 80 tahun. Tapi Tuhan berjanji, Aku akan mengenapkan tahun-tahunmu. Orang yang mengasihi Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan, hari-harinya akan digenapkan. Saudara, kalau kita menyadari betapa singkat kehidupan manusia di muka bumi ini, di dunia ini, saudara harus mengatur waktu. Apa yang harus dilakukan? Saya mempunyai teman, saudara. Dia seorang pekerja yang keras sekali. Dia seorang pekerja membuat garment. Istrinya buka toko, suaminya yang ngurusin produksi di rumah. Kadang saya lihat dia sebagai pasangan yang masih muda, yang masih baru menikah. Mereka kerja keras, saudara. Nggak ada pernikahan dalam 5 tahun, saudara. Suaminya meninggal. Kenapa meninggal? Karena over di dalam pekerjaannya. Waktu saya melihat bagaimana mereka hidup, saya melihat suaminya memotong yang namanya kain, yang harus diproses dan seterusnya. Karena apa? Ordernya begitu luar biasa. Dia bilang, ini kesempatan Pak, kalau nggak sekarang saya kerjakan, ini mumpung lagi musimnya. Saudara, manusia mempunyai limit. Kalau dia keluar dari limitnya itu, maka tubuhnya tidak akan tahan. Demikian kita semuanya harus sadar akan itu, saudara. Maka itu waktu kita di muka bumi itu sungguh sangat terbatas. Ada orang yang di muka bumi nggak sampai 1 jam di hadapan Allah. Artinya nggak lebih 40 tahun. Kalau dia sampai 50 tahun di hadapan Tuhan baru 1 jam lebih sedikit. Maka itu saudara, waktu yang singkat pergunakan dengan yang baik. Kita kadang-kadang berpikir, waktu kita bekerja, kita tidak menyadari bahwa kita ini terbatas. Banyak orang mengumpulkan harta, mengumpulkan kekayaan, mengumpulkan yang namanya kemuliaan, nama, kebesaran, kekuatan, kuasa. Semuanya seakan-akan dia tidak ada batasnya. Seakan-akan dia hidup selama-lamanya. Yang masa depan itu selalu ada di tangannya. Ternyata tidak demikian, saudara. Pada saat manusia meninggalkan muka bumi ini, tidak ada satu kuasa pun, tidak ada satu harta pun, tidak ada sesuatu pun yang di muka bumi ini yang bisa dia bawa, saudara. Semuanya kembali ke nol, saudara. Untuk itu, saudara, kita mesti menyadari, kita ini siapa? Kita ini bukan tubuh ini, saudara. Kalau kita ini tubuh ini, kita sungguh celaka. Firman Tuhan berkata, barang siapa yang percaya kepadaku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal, katanya. Banyak orang pikir, mengikut Kristus, aku ini nggak bisa mati.
Aku ini kekal selama-lamanya. Akhirnya dia pikir semuanya, aku ini ya di dunia ini. Ingat saudara, manusia bukan hanya tubuh ini saja. Saya ingin ajak saudara baca di satu firman Tuhan. Kita baca di 1 Tesalonika 5 ayat 23. Bunyinya demikian. Paulus berkata kepada jemaat di Tesalonika. 1 Tesalonika 5:23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi manusia ini memiliki apa Tuhan? Memiliki tubuh, memiliki jiwa, dan memiliki roh. Dengan roh, manusia mengenal Allah. Dengan jiwa, manusia mengenal akan kepandaian, ilmu, dan lain-lain. Dengan tubuh, manusia bersentuhan dengan benda-benda yang ada di muka bumi ini. Kita mesti belajar, saudara, untuk membangun bukan hanya tubuh ini saja. Anda pergi ke gym, Anda berlatih, memperkuat diri, dan semuanya, Anda bersolek, semuanya ini masalah jasmani. Anda belajar ilmu pengetahuan, itu memenuhi jiwa Anda. Pada saat Anda mengenal Tuhan, itu isi untuk roh saudara. Nah, roh dan jiwa ini saudara tidak pernah mati. Yang mati itu tubuh ini saudara. Tubuh ini terbatas, tetapi roh dan jiwa kekal selama-lamanya. Maka itu Kristus berkata, barang siapa yang percaya kepadaku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Artinya apa? Kita sebagai manusia rohani yang memiliki jiwa dan tubuh ini, walaupun tubuh ini binasa, roh dan jiwanya kekal selama-lamanya. Ada orang tanya, Pak, kenapa kok gak tubuh ini juga diselamatkan dan hidup terus? Karena tubuh ini berasal dari tanah. Tubuh ini berasal dari bumi, bukan berasal dari surga. Tetapi roh dan jiwa berasal dari surga. Maka itu dia akan kembali ke sana. Tapi tubuh ini akan kembali kepada tanah, saudara. Maka itu saudara, jangan kita hanya membangun tubuh ini saja. Mencari kehidupanmu, lakukan hal-hal yang wajar. Jangan berbicara, misalnya kita bilang, besok Tuhan akan datang, kita sudah tidak bekerja. Enggak, kita harus berketetapan selama Tuhan belum datang, kita harus mengerjakan pekerjaan kita. Tapi kerjakanlah dengan sewajarnya. Ya, di Mazmur dikatakan, mengerjakan pekerjaan dengan sewajarnya. Jangan hanya tubuh ini yang kita bangun, tetapi jiwa dan roh kita ini harus dibangun, saudara. Karena jiwa dan roh itu kekal adanya. Kekal, saudara. Hidup selama-lamanya. Pada saat orang meninggal, dia masuk ke satu tempat yang namanya Hades. Tempat perhentian. Atau di Alkitab dikatakan Firdaus, saudara. Orang yang berhenti, itu tidak memiliki hari, tidak memiliki tanggal, jadi nol. Jadi kalau ngomong sekarang 1000 tahun lagi, ya nggak ada tahunnya, ya nol aja. Maka itu kalau sudah belajar tentang kebangkitan orang-orang percaya, Paulus berkata, jangan menganggap bahwa orang yang mati dulu, dia akan mendahului orang yang belum mati. Enggak juga, karena orang yang meninggal itu cuma diam di tempat berhenti. Yang masih hidup di dunia nih ya jalan, karena ada batasan waktunya. Pada saat dia mati, dia kembali nol lagi, saudara. Pada saat dia datang, kalau kita di dunia belum mati, maka engkau akan diubahkan. Dan engkau akan bersama-sama, juga dengan orang kudus, sama-sama ketemu dengan Tuhan. Lama, enggak ada yang lama. Di muka bumi ini terasa lama, karena apa? Dia punya hari, punya tanggal, punya tahun. Tapi kekekalan itu tidak bertanggal, saudara. Nol. Dari nol ke nol ke nol ke nol, enggak terbatas. Dan Allah itu kekal. Allah itu Alfa dan Omega. Yang awal dan yang akhir. Dia tidak ada berhari. Maka itu saudara, kita kadang-kadang sering merasa, Tuhan, pertolonganmu kok begitu nggak masuk akal Tuhan. Rasanya terlambat. Aku sudah berdoa, memohon. Tapi jawabannya itu kok lama sekali Tuhan. Kok jawabannya nggak muncul-muncul. Tapi pada saat saudara menggerutu, rasanya persoalan sudah tidak bisa diatasi. Tahu-tahu bisa datang, saudara. Tiba-tiba pertolongan itu datang. Kadang-kadang kita komplain sama Tuhan. Tuhan, kenapa nggak kemarin-kemarin aja? Kenapa nggak 3 bulan yang lalu menolong saya? Sehingga saya tidak sampai menghujat engkau. Saya tidak sampai mengatakan Tuhan ini ada apa enggak gitu. Tapi Tuhan tidak pernah terlambat.
Tuhan tidak punya waktu. Dia nolong saudara sekarang, kemarin, besok tidak ada pengaruh. Karena dia tidak punya tahun, dia nol saudara. Maka itu yang penting apa? Dia pasti tolong kita. Yang kita harus sadar, kalau saudara berdoa, memohon, minta ampun kepada Tuhan, pertolongan Tuhan pasti datang. Waktunya kapan? Waktu dia yang terbaik. Kita nggak usah takut. Karena apa? Dia pasti menolong dan menjawab kita, saudara. Karena apa? Dia tepat pada waktunya, dia akan datang menolong kita. Jadi kita sadar, saudara, siapakah aku ini? Aku adalah manusia roh yang memiliki jiwa dan memiliki tubuh. Roh dan jiwaku kekal selama-lamanya. Aku tidak binasa. Barang siapa percaya kepada Kristus, tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal selama-lamanya. Untuk itu saudara, percayalah kepada Tuhan. Kalau hari-hari ini kau belum menerima Tuhan sebagai juru selamatmu, inilah saatnya engkau menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamatmu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan ini. Kami sadar Tuhan, kami adalah manusia roh yang memiliki jiwa dan memiliki tubuh. Kami tahu Tuhan, kami yang percaya kepadamu tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Di saat kami ada di muka bumi ini Tuhan, kami akan menggunakan waktu sebaik-baiknya untuk menyelesaikan pekerjaanmu dan menyelesaikan kehendak-Mu. Jadilah kehendak-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku